Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla, tak ada gunanya itu semua. Kenapa? La yumbazanna fil hutamah. Bukan disebutkan dalam ayat itu. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, tak ada gunanya kau tumpuk harta. Kalla, tak ada gunanya kau hitung-hitung harta. Kalla, jangan kau sangka kau akan abadi di dunia karena harta. Kenapa? La yumbadzanna fil hutamah. Kau akan dilemparkan, kau akan dicampakkan. Dalam ayat itu tak disebut kau akan dimasukkan. Dimasukkan lembut. Tapi di situ dikatakan la yumbadzanna, lam dipangkal. Hari Jumat dianjurkan banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat solat wusta. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Kenapa tak tahu? Supaya kita tetap berharap. Ar-raja namanya. Supaya kita tetap berharap. Selalu berharap. Tapi ciri-cirinya ada. Orang yang sudah taubat itu, sudah hijrah itu sebetulnya hijrah. Sebetulnya taubat. Cuman sekarang lagi tren namanya hijrah. Sebelumnya bakhil, pelit, habis itu dermawan. Sebelum itu hatinya keras, setelah itu hatinya lembut, mudah menangis. Tapi pastinya nanti di akhirat. Jadi kita senantiasa takut buat dosa dan senantiasa berharap dosa kita diampuni. Itu namanya dua sayap terbang menuju Allah, ar-raja wal khauf, harap dan takut. Harap-harap cemas. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya enggak sama ucapan Nabi? Yang enggak percaya ya enggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap menyerang. Carilah pekerjaan yang tidak menghalangi ibadah. Memangnya pekerjaan kita ini bisa menolong kita di hadapan Allah. Berapa lama? Makan. Hidup ini makan pakai. Hidup ini makan pakai. Rumah pakai. Motor pakai. Mobil pakai. Makan pakai. Bukan banyak hidup ini. Sekuat-kuatnya orang makan paling banyak 3 kali sehari. Asal lebih daripada itu ususnya berlubang. Sebanyak-banyaknya pakai paling banyak 3 lapis. 1 lapis di dalam, 1 lapis di luar, jaket 1. Kalau sampai 4 lapis itu demam. Jadi janganlah diperturutkan makan pakai. Carilah kerja lain yang bisa. Tak ada lain Pak Ustaz. Inilah satu-satunya. Oke, darurat. Tapi janganlah tiap Jumat ganti-gantian. Jumat ini engkau jaga, aku yang sholat ya. Jumat depan nanti kau sholat, aku yang jaga. Kalau sampai ditinggal
yang sedang risau, susah hati, dadanya sempit, galau menghadapi hidup. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa obatnya? Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada dia, apakah ada yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kehendak dan kuasa kudrat iradat Allah? Kata dia, tidak. Semua terjadi atas kuasa kudrat iradat Allah. Apakah ada orang yang mati di luar kehendak kuasa Allah? Tidak. Semuanya hidup dan mati, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3. Apakah bertambah atau berkurang rezeki yang sudah ditetapkan Allah? Tidak. Rezeki adalah masuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau 3 hal ini ada dalam genggaman kudrat iradat Allah, kenapa engkau risau hati? Suapkanlah yang haram ke mulut mereka, berikanlah yang batil ke dalam perut mereka. Itu hanya akan menjadi azab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Ish masyikta, hiduplah sesuka hatimu. Ish masyikta, apa yang mau kau makan, makanlah. Apa yang akan kau bekerjakan, kerjakanlah. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan mati. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya, tapi sampai masanya yang hijau akan berubah menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Amal saleh. Dalam kitab judulnya Tanbihul Mughtarrin. Tanbih artinya peringatan, Mughtarrin orang yang tertipu. Nama penulisnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ulama besar yang hidup di abad ke-10 Hijrah. Apa kata beliau? Orang yang kena azab adalah orang yang tertidur malam sampai tak sempat tahajud. Itu orang yang sedang kena azab. Siapa yang malam ini tak tahajud sampai tertidur, bangunnya menjelang azan subuh, itulah orang yang sedang kena azab atas dosa di waktu siang. Tapi Allah masih sayang sama dia. Dosanya waktu siang itu diazab Allah dengan tidak menikmati manisnya tahajud malam, diazab Allah di dunia. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangan, peluklah tangan, ciumlah kening. Kalau kau ada duit, kirim. Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah, telepon. Sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang tahu. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hatinya. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah. Kau akan berenang dalam azab. Saya seorang bujang, anak muda maksudnya, mau menikah dengan seorang janda beranak satu, karena dia wanita yang baik dan berhati soleha. Bagaimana Pak Ustaz? Mantap. Datanglah seorang sahabat, nikah dia. Nabi bertanya, kau nikah sama gadis apa janda? Kata dia, aku nikah sama janda. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa kau tak nikah sama gadis? Kalau sama gadis kan kau bisa bercanda-canda, bergurau-gurau. Kenapa kau nikah sama janda? Ya Rasulullah, adikku banyak. Kalau aku nikah sama gadis, nanti berkelahi istriku sama adik-adik. Maka aku nikah sama janda, maka janda ini bisa melindungi karena dia lebih tahan sama adik-adik. Tak apa-apa untuk yang pertama. Atatka ayatuna fanasitaha.
ayat-ayat kami sudah kami turunkan tapi kau lupa. Fakadzalikal yauma tunsa. Orang yang lupa maka hukumannya dilupakan. Jangan pernah lupa dengan security kita, cleaning service, office boy, tukang cuci, tukang kebun kita. Mereka orang-orang yang kita remeh-temehkan, kita rendahkan. Berapa tetes peluh keringatnya kita telan. Mereka hanya tersenyum saja. Dia akan datang menghadap. Di musim COVID-19 ini kami tidak ada uang tambahan, Pak. Anak kami juga perlu bayar uang sekolah. Mereka hanya mampu tersenyum kalau kita katakan. Orang-orang kaya yang hebat dan gagah perkasa itu akan berkata, tidak ada uang, gaji ditunda. Mereka tidak melawan. Mereka hanya tersenyum. Mereka hamba Allah yang lemah. Tapi ingatlah, hisab kita terlalu lama. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayang kamu kepada hamba-hamba Allah yang. Adakah hari ini orang yang berdoa, sudah salat, sudah tahajud, sudah berinfak, sudah bersedekah? Mengapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Mengapa Allah tidak memperkenankannya? Sesungguhnya tak sulit bagi Allah untuk memberikan yang kau cintai, yang kau sayangi, yang kau harap-harapkan. Tapi Allah ingin kau merintih di tengah malam dalam doamu. Allah ingin melihat kau bermunajat dengan tetesan air matamu. Allah ingin kau berdoa. Allah ingin kau berikan segalanya kepada Allah. Allah maha cemburu. Allah tak ingin kau berbagi dengan yang lain. Oleh sebab itu munajat di tengah malam, berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah ingin meningkatkan derajat, menghapuskan dosa dengan doa-doa dan permintaan seorang hamba. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Seorang hamba paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Apa pesan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? Indama yuwazzi'ullahu al-aqdar. Ketika Allah sedang membagikan takdir, ini takdirmu, ini takdirmu, ini takdirmu. Wala yamnahuka syai'an turiduhu. Engkau tidak diberikan sesuatu yang kau inginkan. Saat itu engkau tidak minta. Dan engkau tidak diberikan sesuatu yang kau inginkan. Fa'lam tamaman, ketahuilah dengan sempurna. Bi annallaha sayamnahuka syai'an. Allah akan memberikan engkau sesuatu ajmal mimma turid, lebih indah daripada yang kau inginkan. Orang yang kena azab adalah orang yang tertidur malam sampai tak sempat tahajud. Nah, itu orang yang sedang kena azab. Tak usah ngaku, diam-diam aja lah. Siapa yang malam ini tak tahajud sampai tertidur, bangunnya menjelang azan subuh, itulah orang yang sedang kena azab atas dosa di waktu siang. Tapi Allah masih sayang sama dia. Dosanya waktu siang itu diazab Allah dengan tidak menikmati manisnya tahajud malam, diazab Allah di dunia supaya di akhirat nanti tak dapat lagi azab. Dosa orang yang melakukan perbuatan maksiat di waktu siang, maka diharamkan Allah mendapatkan manisnya, nikmatnya munajat, bersujud. Tak ada yang bisa meringankan hati kecuali zikir kepada Allah. Janji Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Wallazi anzalas sakinah, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Yang punya hati dia, yang menurun ketenangan dia, bukan punya kita. Yang jadi masalah kita menyangka ni hati kita, kita yang membuat kita tenang. Mana pula bisa kita buat tenang? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba pagi suntuk aja. Bisa. Bagaimana cara mengusirnya? Ambil tasbih, selawat 1000 kali. Tak 1000 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Tidak. Minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat nggak apa-apa. Yang masalah itu nggak bertato nggak sholat. Bagi yang belum bertato jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat diambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular tadi.
kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Bayangkan kalau orang Jepang, Yakuza. Yakuza itu semuanya tatu. Dari mulai pergelangan tangan, kiri kanan, pergelangan leher, gelang kaki. Semuanya tatu. Macam mana mau disetrika? Tak akan digosok semuanya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz. Pertama doa untuk orang tua. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang kedua untuk anak-anak. Rabbana hab lana minas salihin. Yang ketiga untuk istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau mau pakai doa selawat, mantap. Doa selamat yang 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati walhamdulillahi rabbil alamin. Ketika mereka yang sudah mati itu ditawarkan akan hidup sekali lagi, mereka meminta kepada Allah. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kami diberi lagi waktu untuk hidup sejenak, sesaat saja. Maka mereka berkata, fa as-saddaqa, kami ingin bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal saleh. Apa mau dikata? Takkan mungkin kembali hidup ke atas dunia. Manakala azab sudah tampak di pelupuk mata, mereka berkata, Rabbana absarna, telinga sudah mendengar, wa sami'na, mata sudah memandang azab, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi masa itu penyesalan tak lagi bermakna. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak-banyak istighfar, 3 diberi Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan jalan keluar solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.